kena racun dia orang tuh. Orang kasih iya, racun. kasih racun sudah ini itu dalam Menyebar. Halo guys, saya ada di belakang GPDI Mawar Saron. Lagi ngopi sama Semi. Semi ini dari mana? dari Papua Jayapura. Oh, dari Papua, dari Jayapura. Nah, lagi ngopi nih. Lagi minum kopi. Nih, mantap. Sambil duduk, sambil nongkrong. jadi Semi asli Papua. Iya. Papua mana? Kalau asli dari Papua Puncak Jaya. Papua Puncak Jaya. Itu Papua Puncak Jaya jauh. Jauh. Bang. Iya. Kalau mau ke sana naik pesawat lagi. Kalau dari mana? Dari Jayapura ke Puncak Jaya. Kalau dari Jayapura ke Puncak Jaya harus naik pesawat. Iya. Aduh. Naik pesawat itu boleh berapa jam? Sekitar ada mungkin satu jam. 1 jam ternyata mau ke Puncak Jaya itu Puncak Jaya. ke Bukit Jaya itu 1 jam. Iya, 1 jam. Itu luar biasa. Ini Semi boleh sampai di Talaut. Iya. Namanya siapa? Semison. Semison. Namanya Semison. Bisa sampai di Talaut karena pelayanan. Iya. Ya. Jadi dia ada di sini, dia melayani. Masuk di Hosana, di Yayasan Hosana itu kapan? Dari Januari sudah. Januari. Iya, dari Jayapura datang bulan Januari, terus Februari itu sudah ikut pendidikan, sudah mulai belajar. Tuh hebat sekali ya. Iya. Dari Papua Puncak Jaya. Kalau cuma di Merauke itu dekat, Kang. Dekat itu. Kalau dari Puncak Jaya Kalau itu Puncak jauh Jaya sekali. jauh. Itu di sana itu dia punya cuaca itu bagaimana? Apa sama dengan sini? Di sana di Puncak Jaya dingin sekali. Dingin sekali. Iya, dingin. Boleh kayak apa? Seperti Minahasa atau kalah Minahasa dinginnya? kalah di sana. Kalah Kalau di Minahasa. sana mau tidak bisa mandi. Kalau di Puncak Jaya? Di Puncak Jaya kalau dibilang tidak bisa mandi karena dingin sekali. Bisa turun salju enggak? Iya, Ada turun. di sana, ya. Wah, ternyata di Puncak Jaya itu bisa turun salju. Puncak Jaya kan untuk terus itu dia punya nama ini. Tapi kalau nama-nama kampung banyak. Iya. Kalau Semison di kampung apa? Kalau saya dari Tinggi Nambur. Tinggi Nambur. Iya. Halo guys, dari Tinggi Nambur, Puncak Jaya di Papua bisa sampai di sini. Ini hebat ini. Ini karena pelayanan. Jadi apa yang bikin Semison, maksudnya ada kerinduan mau melayani? Itu awalnya bagaimana? Sampai ada niat suka melayani. Apa yang mendorong? Awalnya ya pas sebelum saya mengenal Tuhan. Ya. Hidup saya penuh pas sebelum mengenal Tuhan ya hidup kacau. Mungkin dulunya minum-minum, merokok, terus ikut-ikut acara, jalan tanpa ini. Di situ saya tidak pernah tinggal sama orang tua karena tinggal sama orang jadi orang tua saya suruh pulang ke rumah mau tinggal sama-sama tapi saya malas. Iya, tidak mau tinggal di rumah. Tidak mau tinggal di rumah. Akhirnya Tuhan kasih teguran. Pada saat itu saya kena racun dia orang tuh. Orang kasih racun. Kasih racun. Jadi pas jam-jam kena racun sore. Pas begitu main-main bola sudah pusing-pusing. Iya. Akhirnya malam jam 8 sudah racun sudah ini itu dalam menyebar dalam ini. Disitulah sudah jam 1 sudah tidak bisa bernapas karena sudah dalam suhu hancur. Akhirnya di situ
yang saya tinggal sama-sama di sama-sama itu do telepon orang tua, telepon mama dan bapak. Akhirnya mama dan bapak datang. Jauh malam jam 1 mereka datang. Setelah itu mama dong panggil dokter, kasih tahu orang, panggil orang pertama kasih panggil orang pintar pas karena belum kenal Tuhan, belum kenal Tuhan, jadi panggil orang pintar. Katanya sudah tidak ada harapan, dalam sudah hancur ini. Jadi tinggal tunggu waktu begitu. Tapi dalam hati saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan masih mau kasih kesempatan untuk saya hidup setelah saya sembuh dari ini, saya siap untuk melayani Tuhan. Begitu. Akhirnya sampai di situ pas begitu pagi langsung bisa bergerak, bisa jalan, bisa ke kamar mandi sendiri. Terus begitu mama dan bapak, orang-orang di situ kaget karena padahal sudah tidak bisa ini, sudah tidak ada harapan. Tapi sampai di situ saya berdoa kepada Tuhan, supaya saya bilang saya mau serahkan saya punya hidup ini untuk melayani Tuhan. Gitu. Jadi setelah itu, setelah saya sembuh dari situ, saya pulang ke rumah, kembali tinggal sama orang tua saya, bantu-bantu mama dan bapak. Setelah itu saya tidak keluar, tidak main ke rumah, maksudnya tidak keluar dari rumah, tidak keluar main-main lagi karena sudah tidak minum, tidak mabuk. Tidak di situ masih tidak mabuk. Kalau tidak mabuk kembali ke orang tua. Akhirnya di situ saya ambil pas ada acara dari gereja suruh mau doakan begitu. Jadi seluruh ini kumpul untuk doakan. Akhirnya saya ikut juga untuk didoakan. Terus setelah dapat doakan, saya pulang ke rumah. Di situ saya dengan saya punya adik perempuan, karena adik perempuan kan dia biasa ajar sekolah minggu. Jadi saya bilang mama dan bapak, saya mau pelayanan di rumah-rumah, tapi pelayanan adik-adik anak sekolah minggu. Setelah itu saya berapa bulan itu saya ikut pelayanan di rumah-rumah. Terus setelah pelayanan di rumah-rumah, kasih belajar adik-adik membaca Alkitab yang tidak tahu baca, terus saya kasih belajar. Puji Tuhan sekarang sudah semua tahu baca, sudah bisa bawa Alkitab. Kalau di desa apa tadi? Kalau desa punya tempat tinggal di Kabupaten Kerom, Desa Alang-Alang Raya. Oke, guys, Bapak Semison ini tinggal di Kabupaten Kerong, Desa Alang-Alang Raya. Di sana ada sekolah ada. Sekolah SMP, SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau SMP belum ada. Oh, belum ada. Jadi SMP di desa lain. Itu desanya itu ada di Puncak Jaya? Tidak, Kak, itu di Jayapura. Oh, di Jayapura. Iya, di Jayapura. Kalau di Puncak Jaya? Kalau di Puncak Jaya sudah ada. Sudah ada sekolah juga? Sudah ada sekolah semua ini. Oh, Semison ini sebenarnya tinggalnya di mana? Puncak Jaya atau di? Kalau dari Puncak Jaya sudah lama di Jayapura. Oh. Jadi sekarang sudah di Jayapura. Jadi tapi asalnya di Puncak Jaya. Asli dari Puncak Jaya, tapi tinggal di Jayapura. Kalau di Puncak Jawa ada juga gereja. Ada. Di sana sama seperti di Talaut atau? Dia punya kampung-kampung, rumah-rumah. Kalau di Puncak Jaya. Kalau di Puncak Jaya itu masih rumah-rumah ini Oh, masih pakai apa? Iya, pakai uri kan. Kayak apa itu? Iya. Rumah-rumah rumah khas Papua. Khas Papua begitu. Iya. Ternyata dia mengenal Tuhan lewat kesembuhan. Iya. Hampir mati diracuni, tapi dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sembuhkan, dan dia mengambil komitmen untuk melayani. Orang tua, papa, mama semua masih ada sampai sekarang. Ada berapa bersaudara? Ada 4 bersaudara. Iya. Apa yang jadi pengalaman menjadi pengalaman Semison selama ikut Tuhan, maksudnya? Apakah pernah rasa kecewa?
karena umpamanya begini, jadi hamba Tuhan susah, kerja-kerja, apa pernah ada mengeluh? Pernah mengeluh? Iya, pernah. Kalau memang ikut jadi hamba Tuhan, awalnya sebelum jadi hamba Tuhan saya mungkin pikiran saya enak mau jadi hamba Tuhan, tapi setelah ikut jadi hamba Tuhan memang banyak proses yang saya lewati. Terkadang sampai sudah rasa malas begitu, sudah mengeluh, sudah mengeluh, sudah macam pikir-pikir lebih enak yang dulu. Kalau dulu kan terserah, semau gue. Tapi, mau bikin apa saja enggak masalah. Tapi di situ saya pelajari semua, ternyata ada maksud. Ada maksud Tuhan. Apa pekerjaan Semison selama jadi hamba Tuhan yang paling berat? Kerja kebun atau apa yang paling berat? Kalau kerja kebun sudah biasa. Macam rasa kayak bagaimana ya, tidak terlalu berat. Cuma apa kalau paling berat, apakah ketika disuruh khotbah atau? Iya, kadang kalau biasa rasa berat tuh pas disuruh suruh khotbah. Iya, khotbah, karena harus belajar, belum terlalu ini, jadi belum terlatih. Takut salah. Karena kadang takut salah begitu. Iya. Kalau pas mau nanti sebentar ku yang khotbah itu sudah rasa macam bagaimana, aduh, rasa macam itu paling berat, macam tekan begitu. Deg-degan. Selesai sekolah, apa tujuan Semison? Setelah rencana sudah, kalau selesai dari ini, rencana sekarang ada bergumul untuk nanti mudah-mudahan tahun depan bisa buka ini untuk sekolah anak-anak begitu, untuk adik-adik anak-anak sekolah minggu tuh, adik-adik iya. Macam untuk kasih belajar dorang begitu ya, kasih belajar membaca begitu. Mau buka di sana di kampung. Begitu. Luar biasa hebat itu. Lanjutkan, Tuhan pasti tolong. Amin. Ternyata beliau ini terbeban dengan anak-anak yang ada di sana ya. Masih banyak yang belum tahu baca. Belum tahu. Ternyata di sana masih banyak. Termasuk orang-orang tua saya juga, karena ada orang pengen bawa Alkitab, pengen ini, tapi tidak tahu baca. Jadi di situ sampai saya yang biasa kasih belajar, saya punya orang tua juga. Karena saya mau orang bisa bawa Alkitab. Kerinduan mereka untuk memuji Tuhan, untuk bawa Alkitab itu sangat besar. Cuma karena tidak tahu baca, jadi orang cuma bicara, saya itu mengeluh begitu. Iya, karena tidak tahu baca, cuma dengar pendeta khotbah tapi tidak tahu baca Alkitab, tidak bisa baca. Luar biasa, dia punya visi dan misi yang luar biasa. Jadi beliau kalau selesai sekolah mau balik lagi ke kampung, mau buka pelayanan anak untuk mengajari anak-anak untuk bisa baca. Soalnya di sana masih banyak yang belum tahu baca. Orang tua juga pun di sana masih belum tahu baca. Jadi ini satu visi yang luar biasa ini. Pasti Tuhan tolong. Oke, terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Cek dulu. Oke, ada.